Bapak, Ibu, dan saudara warga Jemaat GKJ Gontokusuman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini berada di rumah. Shalom. Kami atas nama Majelis GKJ Gontokusuman Yogyakarta mengucapkan selamat beribadah. Kepada warga gereja lain yang berkenan mengikuti persekutuan ibadah pada saat ini, Majelis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kami sampaikan sebagian warta jemaat sebagai berikut. Pertama, sidang majelis gereja. Sidang majelis gereja yang kedua akan dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Februari 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat secara online. Bagi warga jemaat maupun komisi-komisi yang mempunyai kepentingan sehubungan dengan sidang tersebut, dimohon untuk menghubungi majelis di wilayah atau melalui kantor gereja paling lambat hari Selasa siang. Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu 7 Februari 2021, Majelis GKJ Gontokusuman akan melayankan sakramen perjamuan kudus secara live streaming, akan dilayankan 2 kali, yaitu pukul 7 WIB dengan bahasa Indonesia, pukul 9 WIB dengan bahasa Jawa. Pendadaran dilaksanakan oleh pendeta sebelum dimulainya ibadah perjamuan kudus. Sidang klasis ke-36 Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Yogyakarta Selatan tahun 2021 akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Februari 2021 pukul 8 WIB di GKJ Canden. Adapun utusan utama dari GKJ Gontokusuman yaitu 1. Pendeta Christian Muryati SPDK. 2. Diaken Niken Witri Ningrum. Mohon dukungan doa segenap warga jemaat. 4. Persembahan untuk korban gempa di Majene, Sulawesi Barat. Berkenaan dengan peristiwa musibah gempa bumi yang melanda Majene, Sulawesi Barat, persembahan dari warga jemaat dapat disampaikan dengan cara A. Menyetor atau transfer melalui Bank BRI atas nama Pendeta Seno Adinugroho, nomor rekening 1-3-8-4-0-1-0-0-2-8-0-500 kepada bendahara gereja atau bidang kehartaan di kantor gereja bersamaan dengan persembahan mingguan maupun persembahan yang lainnya. Persembahan dimaksud akan dikirim atau ditransfer pada tanggal 1 Februari 2021. Demikian sebagian warta jemaat. Guna mempersiapkan ibadah saat ini, jemaat dimohon berdiri bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama, 2, dan ketiga. Tuhanku Yesus. Raja alam raya, Allah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada minggu terakhir bulan Januari ini dituntun oleh terang tema bijak dalam bertindak. Dan kita akan belajar dari firman Tuhan, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita teladan, atau apa yang bisa kita hindari, sehingga hidup kita di tengah dunia ini bisa terus kita jalani dengan bijaksana. Dan semua ini bisa kita lakukan, bisa kita hidupi, tentu sebagaimana pengakuan kita di awal tadi adalah karena pertolongan Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 17. Kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Tuhan Allah hadir. Sungguh Tuhan yang hadir dalam ibadah kita saat ini, Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hanya Tuhan yang layak untuk kita puji, kita sembah dalam hidup kita. Dia yang kita tinggikan karena kita tahu, Dia tidak hanya hadir dan berdiam diri, tetapi Dia hadir mengasihi, memberdayakan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Sebagaimana hukum kasih yang selalu diperdengarkan kepada kita, bukan semata-mata sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebuah pernyataan bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi, itu berarti Tuhan mempercayai kita bahwa kita bisa mengasihi. Maka mari kita dengarkan kembali hukum kasih dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebagaimana tadi saya nyatakan, ketika Tuhan memerintahkan, maka tentu Tuhan mempercayai kita bisa mengasihi. Namun setiap kali kita mendengar kembali hukum kasih ini, mari kita melihat kembali apakah kepercayaan yang ditaruh oleh Tuhan itu sungguh sudah kita lakukan sebagaimana mestinya. Dan ketika kita mau menilik lebih dalam diri kita, kita bisa melihat betapa masih ada waktu-waktu dalam hidup kita ketika kita melalaikan perintah Tuhan, ketika kita menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, dan kita tidak menggunakan kemampuan kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Maka mari saudara-saudara kita nyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, dengan kasih-Mu yang amat besar, Engkau memberi kami kemampuan, kepercayaan untuk bisa mengasihi Allah dan sesama. Namun Tuhan, kalau kami mau menilik hati kami dengan jujur, sungguh kami melihat ada waktu-waktu ketika kami memilih untuk mengabaikan hal itu. Memilih untuk tidak mengasihi dan merasa itu adalah tindakan yang benar. Memilih untuk tidak mengasihi dan merasa itu adalah hak kami ketika kami tidak mau mengasihi Allah dan sesama. Maka Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Mohon ampuni kami Tuhan. Mohon bersihkan hati pikiran diri kami Tuhan. Mohon bimbing kami Tuhan setiap saat. Sehingga setiap kali kami berpikir, merasa bahwa kami berhak untuk tidak mengasihi, kami ingat bahwa kami telah terlebih dahulu Tuhan kasihi. Sehingga sudah selayaknya kami mengasihi. Mohon terus ingatkan kami Tuhan, karena dalam kelemahan kami, sungguh kami lebih sering mendengarkan kata hati kami, kemauan kami. Mohon bimbing kami dan kami mau mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang yang bersedia menyatakan penyesalan akan dosa-dosanya, bisa meyakini bahwa Tuhan yang mengasihi, yang memberikan kasih dalam diri kita, juga Tuhan yang memberikan pengampunan, penebusan atas dosa-dosa kita. Maka saat ini kita mendengarkan berita anugerah dari 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah pengakuan penulis surat Petrus, dan kiranya ini juga yang menjadi pengakuan kita bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan mengampuninya dengan cara yang sangat-sangat berharga, yaitu dengan darahnya sendiri. Kita menerima berita anugerah, maka kita juga menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk untuk kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14. 1 Petrus 1 ayat 13 dan 14.
Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Dan kini dalam rasa syukur kita akan menyatakan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan melalui gereja milik Tuhan di GKJ Gondokusuman. Dan kita bisa menyampaikan persembahan itu dengan cara yang paling nyaman bagi kita dalam kondisi pandemi saat ini. Baik secara langsung datang ke kantor gereja, ataupun menitipkan kepada majelis wilayah, atau secara transfer ke rekening BRI, atau menggunakan dompet digital. Cara yang paling nyaman bagi kita untuk bisa mengungkapkan syukur di hadapan Tuhan. Sebagai dasar kita untuk mempersembahkan, saya membacakan dari kitab 1 Tawarikh pasal 29, saya bacakan ayat 13 dan 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Biarlah kita selalu mengingat bahwa apa yang kita persembahkan adalah berkat dari Tuhan, dan dari Tuhan juga bahwa kita bisa bersyukur kepada Dia. Mari kita persembahkan persembahan kita dan persembahkan pula nyanyian kita dari Kidung Jemaat 299. Kita nyanyikan dua kali, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita persembahkan persembahan kita di dalam doa, juga kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas segenap berkat yang sudah kami terima, juga kesempatan bagi kami untuk mengelolanya di tengah keluarga kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan itu, dan kami juga bersyukur atas kesempatan kami menghaturkan terima kasih kami kepada Tuhan melalui persembahan yang bisa kami persembahkan melalui gereja milik Tuhan di GKJ Gondokusuman. Kami bersyukur atas segala cara yang telah dipersiapkan oleh gereja milik Tuhan, sehingga di tengah pandemi saat ini kami tetap bisa mengungkapkan syukur kami tanpa terkendala dengan keharusan kami untuk mengurangi mobilitas kami.
Terima kasih untuk saudara-saudara kami yang telah memungkinkan hal ini terjadi, dan mohon Tuhan terus memberkati majelis gereja di tengah tanggung jawab mereka untuk mengelola persembahan yang dikumpulkan oleh seluruh warga gereja. Dengan persembahan itu mengelolanya menjadi berkat bagi banyak orang melalui GKJ Gondokusuman. Tuhan Allah yang mengasihi kami, di tengah rasa syukur ini Tuhan, kami pun bersyukur atas segala kesempatan dan pengalaman kami. Kami bersyukur di tengah ketidakberdayaan kami, di tengah kelemahan kami sebagai manusia, Tuhan tiada henti membuat kami kuat, membuat kami terinspirasi untuk bisa menjalani hidup kami. Di tengah kelemahan kami, di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan mengirimkan begitu banyak hal yang membuat kami kuat. Ketika kami melihat ketulusan saudara-saudara kami yang bekerja baik di bidang kesehatan maupun dalam bidang-bidang sosial yang lain yang langsung berkaitan dengan pandemi ini. Engkau memberikan mereka kekuatan ya Tuhan, maka kami juga bersyukur atasnya dan juga menyerahkan diri kami untuk bisa selalu kuat di dalam Tuhan. Ketika kami harus tetap bekerja, baik di rumah maupun di tempat kerja kami, ketika kami harus tetap sekolah dan kuliah, sekalipun harus dari rumah kami masing-masing, ketika kami harus menghindari berbagai perkumpulan, sehingga ibadah dan persekutuan pun kami jalani dari tempat kami masing-masing, Tuhan kami mau melihat bahwa Engkau tetap menguatkan, Engkau tetap memberi kesempatan bagi kami di tengah segala keterbatasan itu, sehingga kami tidak berhenti di tempat, kami tidak menyerah, kami mau terus melangkah maju bersama Tuhan. Maka kami serahkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami mengingat akan saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang sakit, baik karena sakit, karena kelelahan, karena berbagai penyebab, juga yang telah sakit menahun Tuhan, termasuk juga yang saat ini terpapar oleh COVID-19. Kami memohon Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan tubuh mereka, sehingga bisa menerima perawatan yang dibutuhkan, juga hati yang kuat dan penuh pengharapan, sehingga mereka tidak menyerah, melainkan tetap yakin bahwa Tuhan tiada meninggalkan mereka, dan Tuhan tetap mengasihi mereka. Keluarga mereka juga tetap mengasihi mereka. Mohon Tuhan memberikan penghiburan kekuatan bagi mereka. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam duka cita, kehilangan kekasih-kekasih mereka. Di antaranya keluarga Ibu Rukmi Wityasih, keluarga Ibu Sumarto Yakobus. Mohon Tuhan memberkati sehingga rasa kehilangan yang mereka rasakan tidak membuat mereka terpuruk, melainkan membuat mereka bangkit kembali pada waktunya dengan terus berpegang kepada Tuhan. Terlebih ketika kami mengingat begitu banyak keluarga yang kehilangan kekasih mereka karena pandemi ini Tuhan. Baik ketika anggota keluarga mereka sudah terkonfirmasi COVID ataupun masih suspek, kami memohon kekuatan lebih bagi mereka Tuhan. Karena mereka tidak lagi bisa menyentuh keluarga mereka, mereka tidak bisa menghantarkan sebagaimana layaknya dahulu, dan mereka harus rela dari kejauhan menghantarkan tubuh kekasih mereka. Tuhan mohon kuatkan mereka, mohon pulihkan mereka dari rasa kehilangan mereka. Dan Tuhan kami menyerahkan semua hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam seluruh jajarannya dengan seluruh dinas yang ada. Tuhan berkati mulai dari kebijakan yang dibuat, juga praktik-praktik baik yang dilakukan. Tuhan berkati pelaksanaan pemberian vaksin yang masih terus berlangsung. Tuhan mohon berkati juga penyediaan sarana kesehatan, shelter bagi para penderita COVID, juga semua orang yang terlibat, baik dalam perawatan juga dalam pemakaman. Mohon Tuhan memberikan semuanya kebijaksanaan dan kekuatan. Kami juga memohon ketika di tengah pandemi ini, saudara-saudara kami di berbagai tempat mengalami bencana alam, mohon Tuhan juga kuatkan mereka
Mohon Tuhan juga mampukan setiap pihak yang harus terlibat dalam penanganan bencana alam. Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, dan kekuatan. Demikian pula gereja Tuhan, GKJ Kondokusuman, bersama-sama dengan seluruh gereja yang lain, untuk tetap selalu bisa mendukung segala upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona, untuk selalu bisa melakukan tugas pekerjaan gereja, mewartakan keselamatan dan memelihara keselamatan dengan cara-cara yang kreatif, sehingga pandemi ini tidak menghalangi kami untuk terus berkarya bersama Tuhan. Mohon Tuhan berkati semua saudara yang melayani di tengah gereja ini, sehingga bisa melayani dengan ketulusan, dengan keyakinan, dan dengan kepercayaan diri yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa memanjatkan syukur kami, juga memanjatkan doa-doa syafaat kami. Dan saat ini kami menyambut berkat-Mu berupa firman yang akan kami dengarkan. Dan mohon Tuhan menolong kami bisa memperhatikannya, sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan di tengah bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan saat ini kita akan membaca dari Markus 1 ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28. Saya bacakan untuk kita semua. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah bijak dalam bertindak. Dan dari bacaan kita tadi, kita akan belajar dari 3 pihak atau 3 orang, 3 pihak yang terlibat. Dalam kisah tadi jelas ada Yesus, lalu ada orang banyak, dan ada roh jahat. Nah, kita akan mulai dari orang banyak terlebih dahulu. Kita belajar bijak dari orang banyak yang saat itu mendengarkan Yesus. Kita membaca tadi di awal dan di akhir, penulis Injil Markus menuliskan
bahwa orang banyak itu takjub. Mereka takjub ketika pertama mendengar Yesus mengajar. Dan disebutkan dalam cerita tadi bahwa ketakjuban mereka disebabkan oleh karena Yesus mengajar dengan berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Seperti apakah itu? Kalau kita baca kisah-kisah yang ada di Injil, kita sering mendengar, membaca bagaimana Yesus menegur ahli Taurat. Sering-seringnya juga bersama orang Farisi. Dan teguran yang paling keras yang sering diungkapkan oleh Yesus adalah mereka disebut sebagai munafik. Dari sini kita bisa melihat, mengambil kesimpulan bahwa Yesus mengajar dengan berkuasa karena Yesus memang mengajarkan apa yang dia tahu, yang dia yakini, dan yang dia jalani. Dan dengan demikian, apa yang dia katakan itu memiliki kuasa. Nah, orang banyak bisa melihat hal itu sehingga mereka takjub. Mereka bisa membedakan antara Yesus dengan ahli Taurat. Nah, dari sini kita bisa belajar bijak dalam bertindak, yaitu dengan melihat orang lain secara objektif, secara benar. Orang banyak itu bisa saja meremehkan Yesus. Yesus bukan golongan Farisi, bukan golongan ahli Taurat. Kalau hanya melihat casingnya, tampak luarnya, orang banyak bisa mengatakan untuk apa mendengarkan dia. Tetapi orang banyak itu memilih menilai, bukan menghakimi, menilai Yesus berdasarkan apa yang dikatakan dan diperbuatnya. Sehingga bisa membedakan antara Yesus dengan ahli Taurat. Bisa membedakan kualitas di antara dua pihak ini. Nah, mari kita juga belajar seperti itu. Ketika kita berelasi dengan orang lain, mari jangan hanya melihat luarnya. Jangan langsung menilai berdasarkan apa yang terlihat, apa yang menjadi statusnya. Tetapi kita menilai dan berelasi dengan dia memang karena dia apa adanya. Kita hargai kualitas yang ada dalam diri orang itu. Kita hormati dia selayaknya penghormatan yang layak dia terima. Sehingga kita menjadi objektif. Tidak hanya menilai dari luarnya, dari status yang dia miliki. Hal lain yang bisa kita belajar dari orang banyak adalah di bagian akhir kisah. Ketika mereka kembali takjub setelah Yesus mengusir roh jahat, mereka lalu memberitakan kepada orang lain. Ini contoh yang sangat baik. Bahwa sesuatu yang baik itu perlu diberitakan. Bukan sesuatu yang buruk, apalagi berita palsu atau hoax. Hal ini mengajarkan kita untuk berbijak dalam bertindak, yaitu ketika kita menyebarkan berita. Sebarkanlah berita yang benar, yang membawa sukacita, yang membawa kedamaian. Sebarkanlah berita yang membuat orang lain menjadi bersemangat. Dan hentikan semua berita-berita yang dibuat walaupun mungkin benar, tetapi dibuat dengan cara meresahkan, dibuat dengan cara yang tidak mendamaikan, apalagi berita yang tidak benar. Dua hal ini kita bisa belajar dari orang banyak. Objektif dalam menilai orang lain dan memberitakan hanya yang benar dan membawa damai. Dan ini menolong kita supaya kita bisa bijak dalam bertindak. Nah, berikutnya kita belajar dari roh jahat.
dari roh jahat kok belajar gitu ya, tapi kita bisa belajar sesuatu. Apa yang dilakukan roh jahat saat itu? Dia mengenal Yesus, lalu dia berseru, dia berteriak, dia mengumbar emosinya, dia marah. Dia mengkonfrontasi Yesus, mau apa engkau? Kata-kata yang dia gunakan adalah kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan, sekaligus mengejek. Seakan mau menantang Yesus, mau apa engkau? Kau bisa apa? Tetapi apa yang diperbuat Yesus? Yesus tidak lalu marah, Yesus tidak lalu membujuk, tapi Yesus tetap dengan tenang menghardik mereka. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa belajar supaya kita bijak dalam bertindak, khususnya ketika kita berkata-kata. Kata-kata yang pedas, yang menyakitkan, yang merendahkan. Apalagi ketika diungkapkan dengan cara yang tidak benar dan tidak menyenangkan. Efeknya tidak akan mencapai pada kebaikan. Mungkin yang kita ungkapkan itu benar, misalnya kita memberi masukan kepada orang lain tentang sesuatu yang perlu diperbaiki dalam dirinya. Tetapi kalau kata-kata yang kita pilih saja sudah menyakiti dia, cara kita mengungkapkan membuat dia merasa direndahkan, kata-kata kita tidak akan mencapai tujuannya. Maka kita bijak dalam bertindak, dalam mengeluarkan kata-kata kita. Pilih betul-betul kata-kata yang mau kita gunakan. Singkirkan kata-kata yang akan menyakitkan. Pilih betul-betul cara kita akan mengatakannya. Baik nada suara kita, mimik muka kita, gerak tubuh kita, maupun juga waktu kita mengatakannya. Dan apa yang mau kita sampaikan akan sampai dengan tepat sasaran. Ternyata dari yang tidak benar kita bisa belajar apa yang bijak. Nah, terakhir kita belajar dari Yesus. Yesus ditaruh terakhir bukan karena paling tidak penting, tetapi justru karena dari Yesus kita bisa belajar paling banyak. Yang pertama, kembali tadi, orang banyak bisa melihat kualitas Yesus dalam pengajarannya. Dan tentu itu bisa dilihat karena memang Yesus berkualitas. Apa yang dia ajarkan, sungguh yang dia yakini. Apa yang dia ucapkan, itu juga yang dia lakukan. Dan dia melakukan itu bukan demi dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan. Karena dia melakukan itu sebagai misi Sang Bapa untuk kebaikan seluruh dunia. Maka Yesus melakukannya dengan tulus. Ketulusan dan integritas menjadi hal yang bijak untuk dilakukan. Untuk bisa bijak dalam bertindak. Kita mulai dari dalam diri kita. Ketika melakukan sesuatu, kita melakukannya dengan ketulusan. Saya rasa kita bisa merasakan itu ya. Ketika kita melakukan sesuatu dengan sangat terpaksa. Ketika kita melakukan sesuatu dengan rasa yang tidak enak, kemarahan, kekecewaan, tidak ada ketulusan, kita tidak akan menghasilkan dengan optimal. Kita tidak akan melakukan sesuatu dengan kebaikan. Begitu juga ketika kita melakukan bertindak tidak dengan integritas, tidak dengan kemauan untuk melakukan dengan hal yang sama dengan yang kita yakini, yang kita ungkapkan, maka kita akan melakukannya dengan tidak damai sejahtera. Dan itu bukan tindakan yang bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika menghadapi hardikan atau seruan roh jahat. Tuhan Yesus tidak lalu mengumbar emosi, tidak lalu genti marah, tapi tetap dengan tenang. Yesus memang menghardik mereka, tetapi ya di situ sampai di situ saja. Tuhan Yesus melakukan apa yang seharusnya dilakukan secukupnya. Dan ini menunjukkan ketenangan batin, ketenangan hati dan pikiran.
bijak dalam bertindak perlu dimulai dari menjaga ketenangan. Ketenangan menghadapi apapun. Tidak mudah terkejut, tidak mudah terkagum-kagum, tidak mudah marah. Ketenangan yang akan membuat kita bisa berpikir dengan jernih dan bertindak dengan bijaksana. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus tidak menggunakan kesempatan yang muncul ketika roh jahat menyebut siapa sejatinya Yesus. Sebenarnya bisa saja Tuhan Yesus mengatakan, oh iya benar, kamu benar sekali. Kalian semua sudah dengar ya, apa yang dikatakannya, aku ini yang kudus dari Allah. Bisa saja. Tetapi untuk apa? Tuhan Yesus tidak perlu proklamasi yang seperti itu, apalagi dari mulut orang yang dirasuk roh jahat. Tuhan Yesus dikenal dari tindakan dan pengajarannya. Tuhan Yesus dikenal dari apa yang memang dia lakukan. Dia tidak gila hormat, tidak gila ketenaran. Dia lakukan apa yang memang harus dia lakukan. Dia bijak menghadapi pujian entah yang tulus atau yang tidak. Sehingga tidak menjatuhkannya pada keinginan untuk mengunggulkan, mengagungkan diri sendiri. Bijak dalam bertindak berarti kita juga berani mengambil sikap untuk tidak terlena terhadap bujukan, terhadap pujian, terutama pujian yang kita terima. Tentu senang ketika kita dipuji, ketika kita diakui, tetapi kita perlu tetap bijaksana sehingga tidak jatuh hanya gara-gara kita dipuji oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, kiranya ini yang menolong kita untuk bisa bijak bertindak. Betapa banyak hal yang bisa kita lihat dari kisah yang pendek ini. Kita belajar dari orang banyak, dari orang roh jahat bahkan terlebih dari Yesus. Dan mari kita lakukan terus, kita olah hal ini menjadi kebijaksanaan diri kita. Bisa objektif ketika menilai dan berelasi dengan orang lain. Mengabarkan hanya apa yang benar dan membawa damai sejahtera. Menata kata-kata dan cara kita mengatakannya. Berintegritas serta tulus dalam mengerjakan sesuatu. Tetap tenang dan pada akhirnya tidak terlena oleh pujian. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang kami dengarkan dan ketersediaan firman untuk terus menuntun hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengajar kami untuk bijak dalam bertindak dengan belajar dari kisah pengalaman Yesus di Kapernaum yang sudah kami baca tadi. Terima kasih Tuhan, dan mohon tolong kami supaya kami sungguh bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bijak dalam bertindak dalam keseharian kami, dalam berelasi dengan orang lain, dalam mengerjakan tugas pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini, terima kasih untuk persekutuan yang kami rasakan, sekalipun kami berjauhan, namun tanpa bertemu kami tetap bersekutu. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah menyiapkan dan melayani
peribadahan ini. Mohon Tuhan memberkati mereka beserta seluruh keluarga mereka. Dan ketika nanti kami menyelesaikan ibadah ini, melanjutkan aktivitas kami serahkan diri kami dalam tuntunan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akhiri dengan mengucapkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan melanjutkannya di dalam ibadah hidup sehari-hari. Maka mari terus bekerja di dalam Tuhan, menjadi bijak dalam bertindak, dan dengan demikian kita turut dalam karya Tuhan di tengah dunia ini, di tengah ladang yang Tuhan sediakan bagi kita. Kidung Jemaat 428 akan kita nyanyikan. Bait yang pertama kita nyanyikan sambil berdiri, lihatlah sekelilingmu. Kini kita menyatakan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita undur dari ibadah ini, kita masuk di dalam ibadah hidup sehari-hari, dan kita jalani dalam penyertaan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin.